Oke teman-teman, berjumpa lagi di channel gua Rebel 98. Jadi setelah gua nggak upload video kurang lebih 12 hari ya, atau bahkan lebih. Jadi di sini gua mutusin untuk update lagi materi seputar ethical hacking. Nah, jadi materi yang akan gua bahas di sini adalah materi baru ya, atau lanjutan dari bab yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Di video sebelumnya itu kan ada DNS poisoning. Nah, setelah DNS poisoning kita akan bahas materi baru ya. Apa sih materi yang akan kita bahas pada video kali ini? Materi yang akan gue bahas yaitu materi yang cukup krusial atau cukup penting, yaitu password. Jadi di sini gue akan ngenalin dulu atau ngebahas lebih dalam ke kalian apa sih password itu sebenarnya. Nah, langsung saja tanpa berlama-lama kita masuk ke slide pertama. Nah, jadi apa sih pengertian password itu sebenarnya? Nah, secara singkat, password itu adalah sekumpulan atau kombinasi dari huruf, angka, dan karakter untuk mengautentikasi identitas seseorang dalam sistem digital. Ibarat kunci rumah, password melindungi akses terhadap data dan informasi yang ada di dalam sistem seperti akun media sosial, email, ataupun platform perbankan. Nah, kurang lebih kayak gitu teman-teman, pengertian atau istilah pengertian singkat dari password. Nah, jika kita simpulkan, password itu intinya digunakan untuk memvalidasi identitas seseorang ketika melakukan login ke dalam suatu apa ya istilahnya itu ya, ke dalam misalnya ada login ke suatu website yang membutuhkan akses login ya kan, itu kita perlu login ya. Jadi password itu memvalidasi bahwa identitas kita itu sudah terdaftar ya, intinya kayak gitu. Kemudian ketika kalian menggunakan aplikasi, tentunya kalian harus login dulu untuk menggunakan atau mengakses fitur-fitur yang ada di dalamnya. Dan di sini ada pengertian lebih sederhana lagi. Ibarat kunci rumah, password melindungi akses terhadap data dan informasi ya di dalam sistem seperti media sosial, akun, dan lain sebagainya. Nah, itu benar sekali ya. Tanpa password mungkin identitas kalian sudah diakses oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, di sini mengapa password itu penting? Nah, mengapa password penting di slide awal sudah gua jelasin ya. Dan di sini gua lebih perjelas lagi. Password sangat penting karena fungsinya sebagai lapisan pertama dalam menjaga keamanan informasi digital. Nah, tanpa password yang kuat, siapapun bisa dengan mudah mengakses data sensitif yang bisa berakibat pada penyalahgunaan informasi, pencurian data, atau peretasan akun. Di era digital ini, perlindungan data pribadi adalah salah satu prioritas utama. Di sini sudah jelas ya teman-teman, password itu penting karena tanpa password itu data penting atau identitas kalian itu bisa diakses oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, di sini ada karakter password yang kuat. Nah, jadi gua akan buat 4 ciri-ciri ya atau karakteristik password yang kuat itu kayak gimana. Nah, yang pertama itu password itu harus panjang. Jadi panjang di sini ya karakternya lah. Karakternya itu harus minimal atau sekurang-kurangnya itu 12 sampai 16 karakter. Nah, itu yang pertama ya. Dan yang kedua itu kalian jangan lupa gunakan kombinasi antara huruf, angka, dan simbol tertentu dalam pembuatannya. Jadi jangan misalnya kalian buat password huruf ya huruf semua, atau angka semua, dan simbol ya simbol semua gitu. Tapi kalau simbol ini mungkin satu simbol secara berulang-ulang itu ya
sudah bisa ketebak lah passwordnya gimana. Cuma kalau huruf dan angka ini adalah metode yang paling sederhana untuk kalian itu membagikan data kalian untuk dilihat oleh orang-orang. Jadi selalu gunakan ya kombinasi huruf, angka maupun simbol dalam bertanya. Dan yang ketiga ini adalah unik. Unik di sini dalam artian jangan kombinasikan dengan tanggal lahir atau nama yang mudah ditebak. Kenapa? Karena di era sekarang atau di era digitalisasi saat ini, seorang peretas atau orang-orang jahat itu sangat mudah menemukan password dari kombinasi tanggal lahir atau nama. Nah, ini dua elemen ini adalah yang paling menjadi sumber masalah ya. Sumber masalah dari kebocoran data ataupun peretasan di akun seseorang. Nah, sebisa mungkin kalian buat password itu yang unik dan jangan menambahkan kombinasi tanggal lahir atau nama ya. Nah, yang terakhir itu tidak berulang. Tidak berulang di sini maksudnya adalah jangan menggunakan password itu yang sama pada beberapa akun. Misalnya ada 2 akun ya, kalian punya 2. Nah, kalian gunain password yang sama untuk kedua akun yang berbeda itu ya, teman-teman. Nah, kalau bisa itu jangan, dan sebisa mungkin buatlah yang sedikit berbeda. Jikalau kalian mengalami peretasan pada akun yang pertama, kalian bisa berpindah ke akun yang sudah kalian buat ya, dan sedikit merasa lebih aman ya jika passwordnya itu lebih bervariasi. Di bawahnya ini ada contoh password yang menurut gua itu lebih safety atau lebih aman, yaitu ada password 2024. Nah, di sini ada kombinasi ada huruf ya, simbol, kemudian angka juga, ini huruf juga, ini angka dan simbol-simbol dan gabungan antara simbol dan angka lah, kayak gitu. Meskipun password ini menurut gua itu ya cukup mudah ditebak karena dari kata-katanya udah lihat ya, tapi dengan kalian menerapkan prinsip ini itu akan meminimalisir terjadinya peretasan pada akun kalian ya, atau kebocoran data lah. Jadi sebisa mungkin membuat password itu yang susah, dan jangan seperti yang kasus kemarin menggunakan admin 1 ya, itulah pokoknya. Oke, lanjut. Di sini ada resiko password yang lemah. Resiko password itu ketika kalian buat password yang lemah itu ada resiko apa aja yang kalian alami atau kalian terima lah. Nah, untuk password yang lemah seperti angka ini ya, 123 sampai seterusnya, atau password sangat rentan terhadap peretasan. Ada beberapa jenis serangan yang umum, salah satunya adalah brute force attack. Mungkin kalian sudah familiar ya ketika berkecimpung di dalam dunia hacking. Untuk satu teknik ini mungkin kalian tidak asing lagi ya. Pada serangan ini, peretas mencoba berbagai kombinasi password hingga menemukan password yang benar. Jika password terlalu sederhana atau sering digunakan dalam beberapa akun, peretas bisa lebih mudah masuk. Jadi resikonya itu ya kayak gini lah, kalian harus terima sendiri akun kalian itu dibobol oleh orang yang tidak bertanggung jawab ya, ketika kalian lalai ataupun tidak lebih aware atau perhatian terhadap password yang kalian miliki. Nah, di sini gua akan ngebagiin tips mengganti password itu secara berkala ya. Nah, password yang diganti setiap berapa ya, mungkin 1 bulan sekali itu lebih bisa mengurangi indikasi terjadinya peretasan akun. Nah, kalau kalian ingin mengganti 1 bulan sekali itu nggak masalah ya, itu lebih baik ya, daripada kalian itu 1 tahun itu nggak ganti password. Itu ya itu waktu yang lama sih sebenarnya. Mengganti password secara berkala mengurangi resiko akun diretas. Password yang sudah lama digunakan bisa jadi sudah masuk dalam database peretas atau
menjadi rentan terhadap serangan. Selain itu, gunakan password yang berbeda untuk setiap akun sehingga jika satu akun terkena serangan, akun lain tetap aman. Di sini yang perlu gua jelasin lagi, apa sih database peretas yang tadi gua tulis di sini ya. Database peretas itu ibarat kalian itu membuat wordlist. Nah, wordlist ini apa? Wordlist ini adalah sekumpulan atau ya sekumpulan apa ya istilahnya, itu istilahnya kayak sekumpulan rancangan password lah yang sudah dikumpulin oleh orang-orang yang sudah berkecimpung di dalam dunia hacking ke dalam satu file untuk kemudian bisa dilihat oleh orang yang ingin make dan bisa dikembangin lagi lah istilahnya kayak gitu. Ini namanya wordlist. Kalau dalam dunia hacking namanya wordlist ya. Nah, di sini ada aplikasi atau tools pengelola password ya, jenis aplikasi pihak ketiga yang bisa kalian pertimbangkan lagi untuk mengelola password di dalam perangkat kalian. Nah, untuk yang pertama itu ada LastPass ya, untuk kurang lebihnya menyimpan password secara aman dan bisa digunakan lintas perangkat. Yang kedua ada OnePassword, ini fokus pada keamanan tinggi dan mudah digunakan. Dan yang ketiga atau yang terakhir Bitwarden atau open source dan gratis untuk digunakan dengan opsi premium untuk fitur tambahan. Ketiga aplikasi ini bisa kalian dapatkan di Play Store ataupun App Store dan yang lainnya juga. Ini untuk platform Android untuk komputer kalian bisa cari sendiri di Microsoft Store ataupun di Google ya. Tools pengelola password itu ada apa aja. Nah, yang terakhir di sini kesimpulan. Jadi kesimpulan dari yang gua jelasin itu, password adalah salah satu kunci kita untuk memvalidasi data kita ketika ingin melakukan login atau mendaftar pada web atau aplikasi tertentu. Jadi password ini adalah kunci rumah ya, kunci rumah untuk kita memasuki dan kita bisa juga menggunakan fitur yang tersedia di dalamnya. Nah, sebaiknya password atau kunci ini didesain serumit mungkin atau bahkan orang lain itu tidak bisa menebak kalian itu membuat password itu yang kayak gimana. Jadi kalian sendiri dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu intinya kayak gitu. Nah, di sini password itu sebisa mungkin selalu diganti juga ya, saran gua. Mungkin 5 bulan ataupun 3 atau 4 bulan mungkin harus kalian ganti untuk mencegah terjadinya peretasan akun atau kejadian yang tidak diinginkan lainnya. Nah, oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat gua sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf kalau penjelasan gua itu kurang dimengerti atau terlalu panjang lah. Tapi dengan itu gua harap kalian bisa paham lah apa yang gua sampaikan pada video kali ini. Nah, oke, itu aja yang dapat gue sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.